mengenyam pendidikan di salah satu sekolah ikatan dinas di tanah air tentu saja menjadi pilihan terbaik bagi beberapa remaja saat ini. Sekolah ikatan dinas sebenarnya tidak melulu seputar STEM, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, saja karena masih ada sekolah ikatan dinas lainnya yang juga patut kamu pertimbangkan. Bagi kamu yang tertarik untuk mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan, tentunya kesempatan untuk kamu masih terbuka lebar. Berikut saya akan memberikan info seputar 5 sekolah ikatan dinas yang sepi peminatnya tahun ajaran 2020/2021 dan mungkin dapat kamu pertimbangkan. Karena memiliki biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan dengan kuliah di kampus pada umumnya, menjadi salah satu alasan utama mengapa sekolah ikatan dinas cukup banyak diminati. Sudah biaya kuliahnya murah, prospek kerja para lulusan sekolah ikatan dinasi juga sudah cukup terjamin. Setelah lulus nanti, kamu pun tinggal menunggu akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai akademik kamu nantinya. Semakin tertarik ingin mendaftarkan diri di salah satu sekolah ikatan dinas? Nah, mungkin kamu bisa pertimbangkan 5 sekolah ikatan dinas yang tergolong sepi peminatnya ini. Ke-1. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau STMKG. Bernaung di bawah BMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bisa menjadi salah satu sekolah ikatan dinas pilihan kamu. Perguruan tinggi kedinasan STMKG ini setiap tahunnya mencetak para calon ahli cuaca, ahli iklim dan ahli gempa serta teknisi peralatan BMKG. Sebagaimana sekolah kedinasan lainnya, perguruan tinggi kedinasan STMKG juga menganut sistem pendidikan semi militer. Mahasiswa STMKG disebut sebagai taruna untuk laki-laki dan taruni untuk perempuan. Diketahui pula, selama perkuliahan para taruna dan taruni STMKG diwajibkan untuk mengenakan seragam khusus. Berlokasi tepatnya di Tangerang Selatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memiliki kurikulum dalam bentuk paketan. Untuk itu, bagi taruna maupun taruni yang tidak bisa mencapai nilai standar pada setiap semester maka mereka pun akan dinyatakan tidak bisa melanjutkan kuliahnya pada semester berikutnya. Bertujuan mencetak sarjana sains terapan, STMKG memiliki 4 program studi antara lain program studi meteorologi, program studi klimatologi, program studi geofisika dan program studi instrumentasi. Sebagai informasi tambahan, setelah menamatkan pendidikan sebagai taruna atau taruni di STMKG maka kamu pun diwajibkan untuk bekerja pada BMKG. Kedua, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi atau biasa disebut API Banyuwangi. Sebelum tahun 2019, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi ini dulunya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2019 maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pun berubah nama menjadi Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, API Banyuwangi. Di mana API Banyuwangi ini berada di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kamu pun dapat menemukan lokasi kampus BP3 Banyuwangi ini tepatnya di Komplek Bandara Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sama seperti di sekolah ikatan dinas lainnya, mahasiswa di BP3 Banyuwangi ini juga menggunakan sistem pendidikan semi-militer. Setiap mahasiswa BP3 Banyuwangi nantinya akan disebut sebagai taruna, laki-laki, dan taruni, perempuan. Ketiga, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan. Jika kita berbicara soal sekolah ikatan dinas yang memiliki prospek kerja bagus tetapi sepi peminat, tentu kamu wajib melirik Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP, Medan. Sejak tahun 2005, ATKP Medan ini sudah berhasil mendidik dan menempa putra-putri terbaik tanah air untuk menjadi tenaga profesional penerbangan.
Hingga sekarang, Sekolah Kedinasan ATKP Medan ini hanya membuka satu program studi yakni DIITNU, Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara. Buat kamu yang tertarik menekuni bidang penerbangan, tentunya mendaftarkan diri di ATKP Medan bisa menjadi keputusan yang tepat. Nantinya ketika kamu sudah dinyatakan diterima di ATKP Medan, maka kamu pun akan disebut sebagai taruna untuk laki-laki dan taruni untuk perempuan karena ATKP Medan ini juga menganut sistem pendidikan semi-militer. Keempat, Politeknik Pelayaran Surabaya. Buat kamu yang tertarik menekuni bidang pelayaran, Politeknik Pelayaran Surabaya tampaknya bisa menjadi wadah kamu untuk menuntut ilmu. Berlokasi di kota Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya ini berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Indonesia. Waktu awal berdiri, Politeknik Pelayaran Surabaya ini bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran, BP2IP, Surabaya. Berfokus untuk mendidik para tarunanya menjadi gigih giat, gigih integritas amanah dan terampil. Politeknik Pelayaran Surabaya membuka 3 program studi yakni program Diploma 3 Nautika, program Diploma 3 Teknika, dan program Diploma 3 Elektro Pelayaran. Kelima, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali. Merupakan unit pelaksana teknis UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDMP. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPSDMP. Sekolah Ikatan Dinas yang satu ini memiliki tugas pokok utama menyelenggarakan diklat teknis, short course, yang diperuntukkan bagi para pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten atau Kota guna meningkatkan kemampuan dan profesionalitas kerja khususnya di subsektor perhubungan darat. Guna mendukung penyelenggaraan BPSDMP juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan LO. Buat kamu yang kebingungan mencari sekolah ikatan dinas yang cocok, mungkin kamu bisa mempertimbangkan BPSDMP juga. Nah, gimana kira-kira di antara 5 sekolah ikatan dinas tersebut, ada yang menarik perhatian kamu tidak? Tak perlu khawatir, meskipun 5 sekolah ikatan dinas tadi termasuk jajaran sepi peminat 2020/2021 namun nyatanya memiliki prospek kerja yang cukup cemerlang untuk masa depan.